warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bab 1 Pendahuluan Akuntansi Sektor Publik dengan dosen pengampu Bu Dr. Eka Nurmalasari SEMSIA. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya, Winda Liasnawati, kemudian Dahlia Afriani, Novi Angela Pratama, Muhammad Aldi Tanjila, dan Lias Mayani. Sekian dari perkenalan kami. Kepada masing-masing anggota dipersilakan untuk mempresentasikan laporan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Anggelia Tertama. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama pendahuluan akuntansi sektor publik. Akuntansi dipahami sebagai produk kemajuan budaya dalam suatu organisasi. Kajian tentang organisasi sektor publik biasanya mulai dari sisi manajemen. Definisi sektor publik mulai diartikan dari berbagai disiplin ilmu yang umumnya berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan sudut pandang politik, administrasi politik, ekonomi, dan akuntansi telah mengakibatkan pengembangan ilmu manajemen sektor publik. Dalam praktik definisi organisasi sektor publik, Indonesia adalah organisasi yang menggunakan dana masyarakat seperti organisasi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, parpol atau partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat, yayasan, pendidikan, dan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan sekolah. Yang terakhir ada tempat ibadah, masjid, gereja, dan kuil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan organisasi sektor publik dari sudut pandang akuntansi. Sejak awal 1990-an, dari pemerintahan formal atau ruling government menuju ke tahta pemerintah yang baik, good government. Dalam rangka menempatkan administrasi pemerintah menjadi lebih berhasil guna dan berdaya guna, dan berkeadilan bagi setiap warga masyarakat, di mana pemerintah yang berfokus pada pelayanan kepada masyarakat dengan prosedur yang transparan dan akuntabilitas. Pada tahun 1832 dibentuk komisi audit yang melaporkan ke Dewan Perwakilan Rakyat tentang pelaksanaan pengeluaran dana. Kedekatan para auditor dan para penjabat terbilang erat. Berbagai bukti sejarah menunjukkan praktik akuntansi sektor publik. Organisasi sektor publik di Indonesia selama 5 tahun terakhir ini, dari 1990 sampai 2000-an, diperlakukan sebagai sektor ekonomi. Perlakuan ini berakibat fokus manajemen tidak tertuju pada penataan organisasi sektor publik, namun lebih pada penataan arus program dan anggaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas politik oleh lembaga-lembaga sektor publik tersebut. Dalam pemerintah sendiri sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi pemerintah, manajemen keuangan, perencanaan keuangan, dan bangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan yang dilakukan pemerintah. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Liasnawati, NPM 20051700079. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik diartikan sebagai mekanisme akuntansi swasta yang diberlakukan dalam praktik-praktik organisasi publik. Dari berbagai buku lama terbitan Eropa Barat, akuntansi sektor publik disebut akuntansi pemerintahan. Di berbagai kesempatan, bidang ini sering disebut akuntansi keuangan publik. Definisi lain dari akuntansi sektor publik menurut Mardiasmo tahun 2012 merupakan manajemen keuangan yang sumbernya berasal dari publik sehingga menimbulkan konsekuensi untuk dipertanggungjawabkan.
kepada publik, sehingga dalam pengelolaannya memerlukan keterbukaan dan akuntabilitas terhadap publik. Ruang lingkup akuntansi sektor publik. Secara kelembagaan, wilayah publik antara lain, yang pertama, organisasi non-laba pemerintahan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, unit-unit kerja pemerintah, yang kedua, organisasi non-laba, non-pemerintahan, seperti rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, sekolah tinggi, organisasi sukarela, yayasan sosial, LSM, organisasi keagamaan, organisasi politik. Suatu organisasi dapat dikategorikan sebagai organisasi sektor publik jika memenuhi karakteristik berikut ini. Yang pertama, organisasi bergerak dalam penyediaan barang dan pelayanan publik. Yang kedua, organisasi bersosiasi dengan pemerintah atau terkait dengan penyelenggaraan negara. Yang ketiga, organisasi bukan milik pribadi atau kelompok orang, tetapi menjadi milik publik atau milik pemerintah atau milik negara. Tujuan akuntansi sektor publik menurut Mardiasmo tahun 2009. Yang pertama, memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis, atau suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercaya kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan manajemen kontrol. Kedua, memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajemen sektor publik untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai sektor publik untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan accountability. Barang publik atau public goods. Barang publik adalah barang-barang yang mempunyai dua karakteristik, menurut Rosen dan Geyer tahun 2008, yaitu A. Tidak bersaing atau non-rival, artinya penggunaannya tidak bersaing, meskipun semua orang mengkonsumsinya, tetapi tidak akan saling mengurangi atau terganggu. Yang B, tidak dapat dikecualikan atau non-excludable. Non-excludable, artinya penggunaannya tidak ada pengecualian. Barang tersebut bisa dikonsumsi oleh semua orang dan tidak mungkin dibatasi konsumsinya untuk orang tertentu saja. Penyediaan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik seperti upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum. Yang pertama, pelayanan kebutuhan dasar meliputi pendidikan dasar, kesehatan, bahan kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, pelayanan umum. Dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu pelayanan administrasi, pelayanan barang, dan pelayanan jasa. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Afriana, NPM 2005170093. Saya dari kelompok 9, yaitu saya di sini akan membahas tentang penyelenggaraan negara. Organisasi sektor publik sangat heterogen. Organisasi yang dapat dikategorikan dalam domain sektor publik antara lain yang pertama yaitu pemerintah. Pemerintah meliputi pemerintahan pusat dan daerah, kementerian atau lembaga negara, satuan kerja atau satuan organisasi kementerian, departemen, lembaga pemerintahan dan non-departemen, lembaga tinggi negara, badan layanan umum daerah, dan satuan kerja perangkat daerah atau dinas dan badan. Yang kedua ada badan usaha milik negara atau BUMN, dan yang ketiga ada badan hukum milik negara BHMN, keempat ada badan usaha milik daerah atau BUMD, dan yang terakhir yaitu yayasan milik pemerintah. Nah, di sini selanjutnya saya akan ngebahas tentang perbandingan sektor publik, sektor bisnis, dan sektor sosial. Tujuan utama dari organisasi sektor bisnis ini yaitu mencari laba dan dana. Sektor bisnis ini berorientasi untuk penyediaan barang dan jasa komersial, sedangkan untuk sektor publik itu tidak mencari laba, tetapi dia memberikan tujuan untuk pelayanan publik kepada masyarakat.
Sedangkan sektor sosial, dia tidak juga mencari laba, tetapi dia bertujuan untuk pelayanan sosial dan kemanusiaan untuk masyarakat yang membutuhkan. Sumber pendanaan sektor bisnis itu dia berasal dari setoran modal, laba ditahan, hasil penjualan aset, utang, penerbitan saham. Untuk sektor publik, sumber pendanaannya itu berasal dari pajak, PNPB, retribusi, utang, bagian laba perusahaan negara, hibah, penjualan aset. Sedangkan sumber pendanaan sektor sosial itu berasal dari donasi, pendapatan hasil usaha, dan utang. Kepemilikan. Pemegang saham organisasi bisnis bisa perseorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang dimiliki oleh pemegang saham. Dan untuk organisasi sektor publik dimiliki oleh negara dan seluruh rakyat, tidak dimiliki per orang, keluarga, atau kelompok tertentu saja, dan dia dimiliki negara atau seluruh rakyat. Organisasi sektor sosial bukan merupakan milik negara, tapi dimiliki oleh masyarakat yang luas atau kelompok masyarakat. Di sini ada penanggung-jawaban. Untuk penanggung-jawaban organisasi sektor bisnis, itu manajemen mempertanggungjawabkan kinerja organisasi kepada para pemegang saham dan investor melalui rapat umum pemegang saham. Pada organisasi sektor publik, manajemen dalam hal ini pemerintah mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat dan parlemen sebagai wakil rakyat. Untuk pertanggungjawaban organisasi sektor sosial itu meliputi mempertanggungjawabkan vertikal dan horizontal yang kepada masyarakat dan pemberi dana. Untuk struktur organisasinya, struktur organisasi sektor bisnis itu lebih fleksibel, fungsional, unit bisnis, matriks, atau kombisi. Untuk struktur organisasi sektor publik itu kurang fleksibel, pada umumnya merupakan struktur organisasi birokrasi yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan sehingga tidak bisa fleksibel sektor bisnis. Untuk organisasi sektor sosial, struktur organisasinya itu fleksibel, bisa mengikuti pola sektor publik maupun sektor bisnis dengan modifikasi. Karakteristik anggaran sektor sosial, sektor bisnis itu tertutup untuk publik karena merupakan uang dari perusahaan asing dan merupakan dokumen rahasia. Sedangkan karakteristik anggaran sektor publik itu terbuka untuk publik dan merupakan dokumen publik. Sedangkan karakteristik anggaran sektor sosial itu terbuka untuk publik. Sistem akuntansi sektor bisnis itu accrual accounting, sedangkan sektor publik dia sistem akuntansinya itu cash accounting, accrual accounting. Sedangkan untuk sektor sosial dia juga sama seperti sektor bisnis, seperti sektor publik. Dan untuk standar akuntansinya, untuk standar akuntansi pada organisasi sektor bisnis digunakan standar akuntansi bisnis berupa standar akuntansi keuangan atau SAK dan SAP, standar akuntansi pemerintahan. Dan untuk standar akuntansi sektor publik itu hanya standar akuntansi pemerintahan atau SAP saja. Dan untuk sektor sosial itu hanya standar akuntansi organisasi nirlaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lis Bayani. Saya akan membaca peran akuntansi sektor akuntansi. Akuntansi dibutuhkan pada setiap jenis organisasi, baik sektor bisnis, sektor publik maupun sektor sosial. Peran akuntansi dalam organ sektor publik antara lain pengolahan keuangan negara, laporan keuangan, pemeriksaan wujudnya tata kelola pemerintah yang baik,
Pengolahan keuangan negara. Peran akuntansi dalam pengolahan keuangan negara meliputi manajemen keuangan sektor publik dan sektor manajemen sektor keuangan dan sektor terkait dengan manajemen pendapatan, manajemen belanja negara, manajemen utang negara, manajemen kas, manajemen investasi publik. Sementara itu, peran akuntansi manajemen sektor publik dalam pengolahan keuangan negara meliputi perencanaan strategis sektor publik, pemberian informasi biaya sektor publik, penilaian intervensi publik, pengalaran sektor publik, penilaian pusat tanggung jawab, penentuan harga atau tarif pelayanan, pengukuran kinerja laporan keuangan. Akuntansi sektor publik memiliki peran penting dalam menyusun dan kajian sektor publik keuangan. Laporan sektor publik meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan daerah, laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun oleh meliputi laporan posisi keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan alus kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alitala dengan NPM 2005-1795. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan tentang pemeriksaan. Akuntansi sektor publik juga memainkan peran penting dalam pemeriksaan atau audit sektor publik. Auditing dalam organisasi publik meliputi audit keuangan negara, review laporan keuangan, audit kepatuhan, audit kinerja, dan audit investigasi. Lalu kita masuk ke value for money atau VFV. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik. Value for money menghendaki organisasi sektor publik dalam memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas tersebut secara bersama, yang berarti mampu menggunakan uang publik atau anggaran secara hemat, cermat, dan tepat untuk target serta sasaran dan tujuan. Konsep value for money terdiri atas 3 elemen utama, yaitu yang pertama, ekonomi, memiliki pengertian bahwa sumber daya input hendaknya diperoleh secara hemat, yaitu dengan harga yang lebih rendah atau spending less, atau lebih murah dengan kualitas tertentu. Rumus dari ekonomi yaitu input dibagi dengan anggaran dalam bentuk rupiah. Efisiensi merupakan perbandingan keluaran atau masukan, atau bisa disebut input dan output, yang dikaitkan dengan standar, kinerja, atau target yang telah ditetapkan. Rumus dari efisiensi adalah output dibagi dengan input. Lalu yang ketiga ada efektivitas, merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan atau target dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas memiliki rumus yaitu outcome dibagi dengan output. Lalu untuk kinerja sektor publik perlu adanya perluasan konsep. Value for money yaitu dengan adanya konsep base value. Konsep base value adalah suatu konsep yang mewajibkan unit kerja pemberi pelayanan publik untuk memberikan pelayanan terbaik. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata didasarkan atas ketersediaan dana, akan tetapi pemberian pelayanan adalah karena adanya kebutuhan masyarakat. Bagian terpenting dalam usaha untuk meningkatkan kinerja sektor publik yaitu dengan dilakukannya pengukuran kinerja. Value for money atau ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Manajemen kinerja sektor publik harus dilengkapi dengan sistem pengukuran kinerja, karena value of money merupakan kunci pengukuran kinerja di sektor publik. Maka sistem pengukuran kinerja sektor publik juga harus difokuskan untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Lalu ini adalah rantai dari value for money. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Lebih kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang dipahami dan selebihnya, kami mohon maaf dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.